Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Dr. Lesti, Pak Dr. Wahyu, dan kepada teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyampaikan tujuan kepustakaan saya dengan bimbingan Dr. Lesti, judulnya Immunopathogenesis SARS-CoV-2. Sebagai pendahuluan di sini, pada akhir tahun 2002 di Provinsi Guangdong, Cina ini muncul penyakit yang disebut SARS. Kemudian di Desember 2019 di Wuhan, Cina juga muncul wabah penyakit baru yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, kemudian dinamakan dengan coronavirus disease 19 atau COVID-19. Infeksi dari SARS-CoV-2 ini menyebabkan kerusakan pada banyak jaringan organ, sehingga pada infeksi penyakit ini dapat timbul spektrum gejala yang luas, mulai dari keluhan seperti flu, nyeri otot, lemas, batuk, demam, sesak, dan pneumonia, hingga sindrom gangguan pernapasan akut berat. Pada 12 Maret 2020, WHO menetapkan penyakit COVID-19 ini sebagai keadaan pandemi. Dengan data WHO, per 7 Maret 2020 didapatkan 6.799.713 kasus terkonfirmasi dengan jumlah kasus meninggalnya sebesar 397.388. Di Indonesia sendiri, pada tanggal 7 Maret 2020 didapatkan 31.186 kasus konfirm, di mana 10.498-nya dinyatakan sembuh dan 1.851-nya dinyatakan pasien meninggal. Virologinya ini termasuk golongan beta coronavirus di virus RNA rantai tunggal, di mana 94,6%-nya identik dengan SARS-CoV. Partikel virion ini berbentuk bulat diameter 120 sampai 60 nanometer. Pada mamalia dan burung ini diduga sebagai reservoir perantara terjadinya infeksi virus ini. Di sini ada genom gambarnya, ada ORF1A, ORF1B, di mana genom SARS-CoV-2 ini terdiri dari 28 ORF, di mana dalam 9 mRNA transkrip. ORF1A dan ORF1B ini menyumbang sekitar 2/3 dari genom, yang keduanya menyandikan poliprotein besar. Kemudian di sini genom SARS-CoV-2 ini mengkodkan 4 protein, yaitu protein S atau protein spike yang berada di luar sendiri, kemudian ada protein N-block, kemudian matrix, dan nukleotoksid dengan ssRNA sebagai single strand RNA. Pada SARS-CoV, protein S ini merupakan penyusun bagian luar yang penting untuk mediasi virus masuknya ke dalam sel dengan berikatan dengan reseptor S2. Patogenesis SARS-CoV-2 ini masih belum banyak diketahui. Pada manusia, SARS-CoV-2 ini terutama menginfeksi pada saluran nafas yang mengenai alveoli. Di sini dapat dijelaskan ikatan antara SARS-CoV-2 dengan protein S-nya, ikatan dengan reseptor S2, kemudian menimbulkan inflamasi, dan selanjutnya terjadi dengan kompleks TMPRSS2 ini membentuk celah. Terjadi celah antara reseptor S2 dan aktivasi protein S. Kemudian adanya cliff karena TMPRSS2 ini, kemudian virusnya masuk ke tubuh, selanjutnya dia dipresentasikan oleh APC. Kemudian virus bereplikasi masuk ke dalam tubuh, kemudian dipresentasikan oleh APC, dan kemudian dia berikatan dengan MHC. Selanjutnya proses inflamasi di situ dimulai, di mana APC ini melakukan dua fungsi, yaitu mempresentasikan antigen ke CD4 TH1 dan melepaskan L12 yang kemudian akan memulih untuk TH1. TH1 sendiri ini merangsang CD8 sel T killer yang akan menargetkan semua sel yang mengandung antigen asing. Selain itu, TH1 ini juga diaktifkan untuk merangsang sel B yang menghasilkan antibodi spesifik. Di sini juga ada mekanisme immune evasion. Yang dimaksud dengan mekanisme immune evasion adalah di mana kemampuan virus itu untuk menghindari respon imun agar bisa bertahan baik di host. Dengan adanya mekanisme immune evasion ini mengakibatkan masa inkubasinya lebih lama, karena secara efisien virus langsung lolos dari deteksi imun pada sel inang pada tahap awal. Mekanismenya ini dibagi menjadi 4 proses, yaitu yang pertama dengan ini penghindaran RNA atau dengan RNA sensing, dengan
menginduksi produksi vesikel membrannya, memproduksi vesikel membran ganda yang tidak memiliki PRRS, sehingga dia dapat bereplikasi lebih banyak dalam vesikel untuk menghindari deteksi dari dsRNA. Kemudian ini melalui dengan signaling pathway, ini dengan pada tingkat MDA5 atau RIG1 di sini, sehingga dia induksi IFN-nya diblok oleh protein aksesoris 4A. Seperti kita tahu untuk fungsi dari IFN1 sendiri kan sebagai opsonisasi untuk menghancurkan dari antigen dari virus tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah aktivasi STAT1-2 di bagian downstream IFN1 ini menyebabkan penghambatan IRF3 yang dilakukan oleh aktivasi dari MDA5 dan RIG1 itu tadi. Seperti blokade dari IFN1. Ditunjukkan yang mekanisme keempat ini dengan supresif respon IFN tipe 1 yang ditunda, akhirnya dia akan berdampak pada imun adaptifnya. Peran innate immunity ini pada suatu penelitian di rumah sakit di Iran didapatkan peningkatan total neutrofil sebesar 48%, kemudian penurunan ALC di bawah 1.100 mikro per liter sebesar 45%, dan peningkatan serum IL-6 sebesar 58%. Ada juga di sini dikatakan peningkatan CRP sebesar 99%. Respon imun ini dalam mengenali invasi virus melalui PAMS, dan poin terpenting dalam innate imun ini adalah menekan replikasi dan diseminasi virus pada tahap awal yang bergantung pada respon IFN tipe 1 dan downstream yang berdampak pada aktivasi dari imun adaptif. Di sini pada saat SARS-CoV-2 masuk, dia menginfeksi sel apikal alveoli tipe 2, secara langsung menginfeksi makrofag dan sel T. Di sini terjadi destruksi dari permeabilitas yang mengakibatkan penyebaran virus secara sistemik. Kemudian respon IFN1 yang tertunda akibat salah satunya tadi dari mekanisme imun evasion-nya tadi dapat tertekan, sehingga selama infeksi awal hingga sel yang terinfeksi virus ini juga dapat lolos, sehingga mengakibatkan replikasi virusnya menjadi lebih banyak. Rekrutmen dari penangkapan dari APC tadi, dia memanggil seperti makrofag, neutrofil, dan agen inflamatori lainnya itu, kemudian dia akan menyebabkan timbulnya dia sitokin rilis. Jadi muncul banyak sitokin di situ yang ketika dia tidak terkontrol, maka sitokin yang muncul itu dia akan banyak sekali dan mengakibatkan klinisnya pada yang berat atau dinamakan dengan badisitokin. Tapi di sini juga ada kerjanya juga yang T helper ini untuk berikatan dengan plasma sel atau sel T natif, sehingga dia dapat menimbulkan untuk kekebalan pada tubuh itu sendiri. Respon imun humoral ini yang paling penting adalah poinnya pada produksi neutralizing antibody. Infeksi SARS-CoV-2 ini menginduksi produksi IgG terhadap protein M dan dapat dideteksi oleh serum paling sedikit hari keempat setelah timbulnya penyakit, dan sebagian besar penyakit serokonversi pada hari ke-14. Berdasarkan uji ELISA, pada 89% pasien yang pulih IgG spesifiknya dan neutralizing antibody-nya terdeteksi 2 tahun setelah infeksi SARS ini pada penelitian penyakit SARS. Deteksi untuk puncak spesifik IgM ini dapat pada hari ke-9 setelah terpapar penyakit, kemudian beralih kelas menjadi IgG di minggu kedua. Berikut ada gambaran, beberapa gambar grafik, di mana di sini dari paparannya dengan IgM-nya ini rata-rata meningkat pada hari ke-7. Kemudian IgG-nya juga akan meningkat, kemudian IgM-nya akan terus drastis, dan dia menghilang di sini pada minggu ke-6. Untuk IgG-nya dia akan konstan, kalau dari beberapa yang dibaca itu bisa sampai dengan 28 hingga 48 hari. Ini juga di sini dapat dilihat dari IgG dan IgM-nya digambarkan dengan gambar kuning, di mana dia akan meningkat di hari ke-5 hingga hari ke-10 untuk IgM-nya, dan IgG-nya dia akan di hari ke-14 di minggu kedua. Ini ada inkubasi periodnya untuk IgM-nya.
Ini lebih jelas gambarnya di sini meningkat pada hari ke-7. Dan di sini gejala-gejalanya biasanya mulai muncul. Kemudian untuk IgG ini dia meningkat di hari, kalau di sini dikatakan menurut IHZ ini di minggu ketiga, hari ke-21, kemudian dia akan hilang di mulai menurun di hari ke-42 sampai 48. Respon perlawanan sel-T spesifik terhadap SARS-CoV-2 ini penting untuk pengenalan dan penghasilan sel yang terinfeksi. Sel-T spesifik dari infeksi yang berat cenderung memiliki pusat fenotype memori dengan signifikan frekuensi yang tinggi dari sel-T CD4 dengan sitokin sekresi seperti ISN gamma, TNF alpha, IL2, sel-T CD8 dengan sitokin sekresi seperti ISN gamma, TNF alpha, dan di denominated state. Respon kuat dari sel T ini berhubungan dengan tingginya neutralizing antibody. Lebih banyak sekretaris sitokin TH2 seperti IL4, IL5, IL10 ini meningkatkan produksi antibody. Di sini kondisi respon imun dipengaruhi oleh variabel epidemiologi, satu dengan intensitas dan durasi dari paparan terhadap virus. Yang kedua, kemungkinan variasi dalam virulensi virus dan host site. Yang ketiga, kerentanan atau resistensi genetik. Yang keempat, kondisi kesehatan saat terpapar. Termasuk variabel lain yang mempengaruhi yaitu usia dan adanya komorbiditas yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Berikut dari Louis ini dibuat beberapa tabel di mana prinsip utama tentang imunopatogenesis COVID-19 ini adalah respon imun protektif yang ditandai dengan garis yang hijau ini. Di mana protective immunity ini harus ada pada pasien dengan infeksi tanpa gejala dan gejala ringan, atau bahkan pada beberapa dengan infeksi sedang yang tidak berkembang menjadi parah. Berarti di situ perannya adalah protective immunity yang diperankan seperti dengan neutralizing antibody, sitokin CD8, dan T helper direct respon dari T helper 1. Kemudian ini ada gambar merah, ini adalah di mana protective immunity ini yang tidak bekerja secara sempurna atau terjadi immune dysregulation. Dengan adanya immune dysregulation ini dia akan menyebabkan akut inflamasi, kemudian dia ada cytokine storm, kemudian dia bisa menimbulkan akutan injury, ARDS, dan koagulopati seperti akhirnya terjadi MODS. Di sini sebuah laporan kasus di Australia, peningkatan sel reaktivasi CD8-HLA dan DRA ini terutama sel T CD8 di hari ke-7 dan hari ke-9 dengan peningkatan antibody secreting sel ini pada hari ke-7. Kemudian penurunan monosit CD16 dan CD14 ini dibandingkan dengan kontrol sehat. Terjadi penurunan monositnya. Penurunan sel NK, HLA, DR, CD3, CD56 ini reaktivasi dan monoset dari kemoprotein 1. Tidak ditemukan peningkatan yang signifikan kemungkinan CXCL10 dan sitokin proinflamasi seperti INF alpha, ISN gamma, serta IL8 meskipun pada saat gejala berat dari penelitian yang dilakukan oleh Huang C dan Zhu. Penelitian di Cina ini dilakukan pada tenis berat itu didapatkan limfopeni, peningkatan NAR, persentase monosit, eosinofil, dan basophil yang lebih rendah dengan sitokin proinflamasi, TNF alpha, IL1, IL6, serta IL8, dan penanda infeksi seperti tropisitonin, ferritin, dan CRP-nya meningkat. Untuk sel T helper, sel T dan sel T regulated ini ditemukan menurun. Dengan laporan kasus lain pada COVID-19 dengan ARDS, penurunan limfosit CD4 dan CD8 ini diikuti dengan peningkatan konsentrasi dari T helper 17, CCR6, dan proinflamasi. ARDS merupakan penyebab utama kematian pada pasien COVID-19 yang berhubungan dengan adanya badai sitokin. Di sini mulai adanya badai sitokinnya di sini adalah munculnya sitokin keinflamasi yang tidak dikehendaki dan banyak seperti tadi yang dijelaskan pada penelitian sitokin apa yang muncul. Di sini salah satunya ada dengan IL6. IL6 ini dapat mengaktifasi pelepasan isofaktor yang akan menginisiasi aktivitas koagulasi jalur trombin. Dan alfa dan IL1 juga ini akan menekan jalur intrinsik antikoagulan. Disfungsi lokal pada sel-sel endotel ini memainkan peran penting dalam proses tromboinflamasi. Nah, ini yang mendasari kelainan pembuluh darah paru sehingga adanya gangguan di ventilasi perfusi secara klinik
dan bisa menyebabkan ARDS. Hipoksemia yang disebabkan ARDS pada pasien COVID ini ditengarai bisa mencegah kadar koagulasi, adanya hypercoagulation state ini karena berdampak pada disfungsi endotel dan pembuluh darah kecil yang berdekatan. Sebagai kesimpulan, perkembangan dan kejadian infeksi SARS-CoV-2 pada tubuh tergantung pada interaksi antara virus dan sistem kekebalan tubuh individu. Mekanisme imunopatogenis dari infeksi SARS-CoV ini masih belum diketahui dengan pasti, tapi prinsip utamanya adalah peran dari protective immunity yang terjadi pada pasien dengan klinis ringan sedang dan adanya imun dysregulation pada pasien dengan klinis yang berat. Respon imun yang sama pada kasus tertentu dapat menyebabkan terjadinya badai sitokin yang bermanifestasi sebagai ARDS atau gangguan koagulopati dan kegagalan banyak organ. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nita. Kemudian juga dijelaskan dengan baik dari virologi, kemudian bagaimana imunisasi sampai diaktifasinya respon imun dan akhirnya adaptif, kemudian juga dijelaskan tentang imunisasi dan terjadinya kenapa kok terjadi di COVID-19. Dengan singkat saja langsung pada penanya lagi. Itu di Ibu Esa ya, nanti sudah atau ada yang mau bertanya sebelum dulu, kalau nggak ada bawaan. Siapa dokter Indra, dokter apa? Oke, Esa. Oh iya. Izin menjawab dokter nanti ini memang dari beberapa jurnal yang saya baca itu faktor usia itu berpengaruh terhadap prognosis dan mortalitas dari infeksi COVID-19 ini, di mana pada usia tua ini dia terjadi immunosenescence yang mempengaruhi imunitas bawaan. Kalau harusnya saya masih belum paham secara pasti bagaimana mekanisme imunosenescence pada pasien geriatri, tapi mungkin di sini saya mencoba menjawab ketika sudah geriatri, otomatis di sini ketika virus masuk itu dia tidak bisa langsung direspon, atau ketika ada infeksi virus yang baru itu dia tidak langsung bisa, memorinya ada karena di timusnya dia sudah mengalami involusi, jadi dia untuk merangsang itu untuk masuk dia pasti ada gangguan. Kalau imunisasi kan kemampuan untuk aktivasi sistem imun ini juga akan berkurang, ya kualitasnya maupun kuantitasnya juga akan berkurang. Sehingga otomatis kalau eradikasi virus di awal sudah tidak efektif, maka virus itu replikasinya akan hebat. Replikasi virus yang hebat ini sendiri tentunya juga akan menyebabkan terjadinya kerusakan imun yang berlebihan juga, jadi imun patologi seperti itu. Jadi kalau replikasi virus yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya kerusakan cukup hebat juga. Ini pertanyaan. Jadi respon imun maupun adaptifnya juga akan tergantung pada usia tua. Seharusnya tetap sehingga akan menghalangi tekanan belakang. Sehingga virus mampu untuk bereplikasi di dalam sel. Itu salah satu menyebabkan terjadinya kerusakan imun. Misalnya itu berbeda kalau usia tua kita juga ada komorbid yang banyak. Komorbid yang banyak itu juga tadi juga disebutkan akan mempengaruhi imunitas kita terhadap itu organisme. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya. Dokter Indra. Izin menjawab juga, dokter, terima kasih pertanyaannya. Memang di sini juga ada scoring ya untuk COVID itu apa yang dinilai. Nah, memang dari penelitian itu juga ada yang disebutkan beberapa itu terjadi dengan penurunan ALC atau area meningkat. Ini berkaitan, kalau coba saya baca itu karena limfopenia ini akibat
ada mekanisme yang terganggu. Yang pertama itu pengurangan produksi limfosit. Yang kedua adanya apoptosis dan destruksi dari limfosit tersebut. Kemudian mekanisme yang ketiga itu peningkatan dari degradasi redistribusi limfosit. Jadi perlekatan limfosit ke endotel vaskularnya itu seperti dengan migrasi dari neutrofil. Ketika virus itu masuk, kemudian dia direspon oleh APC dan itu akan membuat jadi migrasi neutrofil seperti itu. Adanya penurunan limfosit itu ada beberapa teori sih. Yang pertama sudah disebutkan mungkin karena produksinya atau pembentukannya berkurang. Kalau ada juga teori yang mengatakan bahwa di sel ini itu ada reseptor untuk S, tapi sebagian perusahaan ada yang bilang ada S reseptor itu ada yang bisa imun, sebagian perusahaan juga mengatakan tidak ada. Sebagian yang menyebutkan adanya reseptor S itu apabila terinfeksi akan menyebabkan terjadinya apoptosis dari sel imun itu sendiri. Tapi ini kepustakaan ini beda-beda, masih beda pendapat tentang apakah benar di sel imun kita itu ada S reseptor. Kemudian yang kedua mungkin adanya redistribusi dari limfosit. Seperti kita ketahui kalau misalnya terjadi suatu infeksi, maka kan limfosit itu akan datang ke fokus infeksi. Jadi limfosit yang ada di pembuluh darah ini akan terdistribusi ke fokus infeksi. Dalam hal ini mungkin paru. Itu otomatis pada limfosit yang ada di pembuluh darah ini akan berkurang. Jadi teori terjadinya redistribusi. Tidak terjadi penurunan produksi maupun tidak terjadi penurunan degradasi. Penurunan destruksinya tidak meningkat, degradasinya tidak meningkat, produksinya pun tidak menurun, tapi terjadi redistribusi. Redistribusi limfosit ke fokus infeksi. Jika ada limfosit di pembuluh darahnya berkurang. Selain juga katanya juga apoptosis dari sel-sel hematopoietik itu juga bisa terangkat. Jadi masih banyak teori. Mungkin bila cukup 20 dm, selanjutnya mungkin dari bila tidak ada penilaian mungkin selamat berperusahaan. Terima kasih atas yang kiri pertemuan ilmu pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih.